Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sangat senang sekali dari hampir ratusan santri yang berada di pondok pesantren ini, ratusan santriat yang berada di pondok pesantren ini, tetapi hanya beberapa puluh saja yang baru datang lebih awal ke masjid. Untuk itu anak-anak yang sudah berada di dalam masjid ini, tolong kalian aminkan doa ini. Doa ini buat kalian, doa ini buat orang tua kalian, dan doa ini buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Hari ini pengajian kami di pondok pesantren ini hari ke hari terus kami lakukan untuk menimba ilmu, agama, ya Allah. Dan pengajian ini dihadiri oleh santri-santri kami yang sangat soleh, ya Allah. Santri-santri yang sudah berada di dalam masjid ini, jadikanlah mereka anak-anak yang sukses dalam kehidupan mereka, ya Allah. Bukakanlah selalu pintu hati mereka, ya Allah, untuk menerima kebenaran-kebenaran darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah mereka, ya Allah, karena mereka selalu datang lebih awal ke masjidmu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Jauh-jauh mereka menuntut ilmu ke sini, jauh-jauh mereka menuntut ilmu ke sini dari berbagai daerah yang ada di Nusantara ini, ya Allah. Mereka rela berkorban, mereka rela berpisah dari orang tua mereka, kakak mereka, adik mereka, orang tua mereka, kakek mereka, nenek mereka, dan seluruh keluarga mereka demi menuntut ilmu di sini, ya Allah. Amin. Maka rahmatilah mereka, ya Allah. Amin. Bimbing mereka selalu, ya Allah. Jagalah mereka yang berada di dalam masjid ini. Semoga semua ilmu yang dicarinya berkah buat dia, ya Allah. Dan semoga yang sudah hadir di sini adalah perpanjangan tangan, ya Allah, daripada ulama-ulama di daerah mereka masing-masing. Karena kami yakin yang sudah hadir di dalam masjid hari ini, ya Allah, memiliki motivasi, memiliki semangat yang luar biasa tingginya, ya Allah. Lihat wajah mereka, ya Allah, wajah mereka begitu bercahaya. Lihat wajah mereka, ya Allah, mereka begitu polos, mereka begitu ingin mendapatkan ilmu agama. Mereka duduk berbaris sambil mendengarkan ustaznya bersama, ya Allah. Mereka duduk dengan tenang, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang mereka cari di pesantren ini mereka dapatkan dan Engkau berkahi, ya Allah. Jauhkanlah mereka, ya Allah, dari hal-hal dan sifat tercela, ya Allah, dan jadikan mereka dari sahabat-sahabat mereka panutan di antara sahabat-sahabat mereka, menjadi contoh di antara sahabat-sahabat mereka, ya Allah, karena mereka adalah orang-orang terbaik yang telah Engkau datangkan dari kampung halaman mereka masing-masing, ya Allah. Ya Allah, kalau mereka bercita-cita, kabulkanlah, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Kalau seandainya di rumah, ya Allah, orang tua mereka lagi sakit, maka sembuhkanlah, ya Allah. Kalau orang tua mereka di rumah sedang punya persoalan, maka carikanlah solusinya, ya Allah. Karena mereka sayang kepada orang tua mereka, mereka rela berpisah dengan orang tua mereka demi ilmu, ya Allah. Mereka berpisah dengan orang tua mereka, dan mereka betul-betul tidak main-main sampai
sebagai gurunya jadi saksinya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan bagi sahabat-sahabat mereka yang saat ini masih terlena, masih duduk di asrama, masih main-main di asrama, bukakanlah pintu hati mereka dan mereka segera datang ke masjid ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkau lah kami berdoa ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami mohon ampunan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah ya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Para santri yang insya Allah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin sudah berapa minggu pengajian kita agak sedikit terhenti. Minggu kemarin ada pengajian dengan siapa kemarin? Dengan Kiai Haji LPI Atlet Tinggi. Ya, kalian memanggil beliau itu bukan ustaz lagi, tetapi sudah Kiai. Ya, Kiai Haji LPI Atlet. Dan beruntung kalian SMP dipimpin oleh seorang Kiai. Ya, beliau kepala sekolah kalian Haji LPI Atlet, Kiai Haji LPI Atlet Tinggi. Semenjak pesantren ini berdiri, beliau sudah ada di sini. Ya, dan juga Pak Kiai adalah Al-Muharram Kiai Haji Ade Sehabudin. Jadi beliau sudah Kiai. Jadi kalau kalian teman-teman Kiai ini siapa? Itu adalah Kiai Haji Al-Bidikati Tinggi dan Kiai Haji Sehabudin. Karena beliau sudah haji dua-dua. Dan beruntung kalian masih sempat mendengarkan pengajian dari tokoh-tokoh itu. Ya. Sekarang untuk pengajian ilmu agama yang tua-tua sudah banyak yang berpulang ke Madinah. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dino kemarin, ya. Ustaz memang agak sedikit emosi waktu di Jumat ya, hari Jumat sebelumnya itu kenapa tidak berjalan dengan baik. Kenapa anak pesantren sholatnya seperti itu? Kenapa anak pesantren datang ke masjid, sampai di masjid ngomongnya seperti itu? Dan kenapa seorang santri pesantren nyampe di masjid bingung harus ngelakuin apa nyampe di masjid? Bingung harus bagaimana di dalam masjid? Jangan. Seorang santri yang baik, dia tahu mulai melangkah dari asrama dia harus melakukan apa di masjid. Bukan main-main, bukan latihan silat, atau bukan jungkir balik. Ya, siapa yang lama di sini tahu? Pada Rudi mana di kamar. Karena pada Rudi tidak tahu apa yang dilakukannya sampai di dalam masjid. Akhirnya dia bercanda-bercanda dengan teman-temannya, main smackdown. Akhirnya di smackdown oleh temannya, lupa ingatan. Namanya sendiri dia tidak tahu. Ya, nama kamu siapa? Gak tahu dia. Nah, bisa jadi saat kita sedang smackdown seperti itu, membanting sahabat kita, ya, dan Allah marah, langsung tragedi itu terjadi. Coba hari ini ya, kita beruntung masih bisa mandi,
beruntung masih punya waktu untuk berpakaian rapi, memakai peci, datang ke masjid. Lihat sahabat-sahabat kita yang berada di Palestina. Lihat sahabat-sahabat kita umat Islam yang ada di Palestina. Jangankan untuk mandi atau segala macam, ya, untuk berpikir untuk mandi mungkin tidak kepikiran. Kenapa? Karena roket bangsa Zionis Yahudi terbang. Bahkan ada yang sudah mengenai dua. Ustaz lihat di sebuah jejaring sosial lagi berpelukan salah seorang anak kecil dirangkul oleh ayahnya, yang mana kepalanya ini hilang sebelah dalam keadaan meninggal. Dan kita beruntung masih ketemu dengan ayah. Kita beruntung masih bisa berpakaian dengan rapi. Kita beruntung. Dan di saat sholat berjamaah, alasan bangsa Yahudi untuk membombardir tempat-tempat ibadah adalah mereka menganggap bahwa di tempat-tempat ibadah itu tentara Al-Qassam yang berjihad demi agama dan negaranya bersembunyi. Tapi tidak, ya, tapi tidak. Ustaz sangat senang sekali. Kebahagiaan terbesar bagi kami yang menyampaikan materi di depan ini adalah melihat kalian datang dari asrama, duduk dengan rapi, ya, duduk dengan rapi, seolah-olah membutuh ilmu, ya, mendengarkan dengan baik, bahkan untuk berbicara saja tidak punya waktu rasanya. Bahkan untuk bercanda-bercanda saja dengan saat guru menyampaikan di sini tidak punya waktu rasanya. Ya, betul-betul mendengarkan dengan baik. Nah, kami kebahagiaan yang terbesar adalah melihat kalian datang ke masjid berpakaian rapi seperti ini. Santri juga begitu. Ya, kami sangat berharap sekali santriat yang calon-calon bidadari surga, calon-calon ibu negara, calon-calon pemimpin jangan buat santri, ya, ibu, ya. Adalah para santri maupun santrian. Banyak Ustaz mengunjungi pondok-pondok pesantren, banyak mengunjungi daerah-daerah yang terbilang, ya, daerah-daerah, kota-kota yang terbilang dikatakan dunia internasional itu adalah kota terbersih, ya, kota terbersih. Karena Ustaz berpikir, kapan ya santri maupun santriat di pesantren terpadu Rabi Mekah tidak lagi mereka membuang sampah sembarangan, ya, tidak lagi mereka robek-robek kertas, buang sampah sembarangan. Kapan ya anak pesantren Rabi Mekah, apakah santrinya maupun santriwatinya, kalau melihat sampah di jalanan atau di lorong-lorong atau tempat tidur, mereka tanpa disuruh, mereka tanpa dibuatkan piketnya, mereka tanpa diminta untuk bersih-bersih, tetapi sebelum itu mereka sudah bersih. Kapan ya? Coba untuk tanya, kapan itu bisa terjadi? Kapan?
Santrian, kapan itu bisa terjadi di pesantren kita? Sekarang, santri, kapan itu bisa terjadi di pondok pesantren kita ini? Tidak ada satupun santri yang tidur dengan selembar kertas kecil. Tidak ada satupun santri yang tidur dengan sebutir nasi yang besar-besar. Tidak ada satupun santri yang tidurnya dekat jemuran yang basah. Ini saya lihat di asrama, anduk tadi pakai cepat-cepat ya. Anduk tadi pakai saya mati itu digantungin aja dekat kasur. Akhirnya nyamuk dan tidak bisa. Nasi makan siang tadi ada yang bawa ke asrama, ternyata nasi ada di bawah ranjang. Dan ada juga di antara kalian, tapi tidak usah sebutkan orangnya, yang hobinya tidur dengan kotoran. Tidur dengan kotoran. Kotoran itu banyak, ya banyak. Sisa makanan kotoran. Yang tidur bahkan nasi itu. Nasi dalam piring itu dia tidur sudah berjemur, bahkan lalat sudah ada di sana, dia tidur di atas. Coba bayangkan, udara yang bau, yang terdiri dari kuman-kuman udara itu yang kita hirup tidur. Itulah yang kita hirup tidur. Nah, sekarang Ustaz minta komitmen dari kalian. Mau berjanji untuk hidup bersih? Mau berjanji untuk hidup bersih? Janji ini adalah untuk kalian. Kalau rumah Ustaz di belakang pesantren, ya, santrian. Kok berbeda sekarang ya? Kalau santrian dulu beberapa bulan yang lalu pengajian terakhir itu santrian yang lebih cepat datang. Santrian yang bisa mengontrol dirinya. Ya, sekarang santri yang sebanyak ini mereka sudah mulai mengontrol diri mereka. Ya, kok santrian masih suka ngomong? Biasanya lebih bisa mengatur diri sendiri. Ya, kalau santri sudah semuanya tenang, ya, semuanya duduk dengan tenang. Sudah berapa kali saya mengisi pengajian yang pengajiannya sampai depan ini luar biasa, alhamdulillah. Ya, wajah-wajah dia nanya, ya di luar. Saat ini orang-orang sebanyak kalian masih main-main. Sekarang kalian sudah berada di dalam. Sekarang kalian sudah berada di dalam. Nah, Ustaz berharap karena ini pengajian pertama, ya. Sebenarnya Ustaz ada sebuah cerita tentang sahabat Rasulullah, ya. Banyak yang akan sampaikan karena pengajian ini pengajian perdana, ya. Ustaz berharap ada satu orang di antara kalian yang mau tampil ke depan. Siapa? Jangan tunjuk orang ya. Siapa? Yang mengisi pengajian itu, yang bercerita pengalaman, ya, ada satu orang. Siapa? Siapa ada? Tidak ada. Tidak ada. Ada? Mulai, nah ini baru santri Ustaz bilang tadi. Karena ya, masing-masing kita yakin, masing-masing kita memiliki cita-cita.
Nah, santri bisa mau nanya, siapa di antara kita di sini yang tidak memiliki cita-cita pernikahan? Yang memiliki cita-cita pernikahan? Salut ya. Turunkan tangannya. Kenapa pertanyaan sederhana itu tersampaikan? Karena saya yakin kalau pertanyaan siapa yang memiliki cita-cita, semuanya pasti ditanya. Tidak ada orang yang tidak memiliki cita-cita. Tidak ada orang yang memiliki tujuan akhir dalam hidupnya. Ya, tidak ada. Mau tahu kunci suksesnya? Mau. Kalau di pesantren kita lihat, kalau di pesantren begini ya. Kalau di pesantren kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu. Betul itu? Betul ya. Kalau di pesantren kita diajarkan bagaimana cara hidup bersih. Betul itu? Nah, adakah hubungan cara hidup bersih dengan pencapaian cita-cita kita? Ada. Kalau kita bercita-cita tinggi, tapi pola hidup kita tidak bisa untuk mencapai atau mendukung cita-cita itu, maka hasilnya akan sia-sia saja. Maka hasilnya akan sia-sia saja. Nah, kalau kita sudah mengikuti aturan, kalau kita sudah mulai mengikuti aturan dengan baik, kita sudah benar-benar ingin mengikuti aturan, insya Allah kita akan sampai di tempat cita-cita kita. Salah kita dalam mengambil keputusan kehidupan sehari-hari, maka kita akan semakin jauh dari cita-cita kita. Salah kita mengambil keputusan dalam setiap hari, maka kita semakin jauh dalam menghadapi cita-cita kita. Contoh, ya. Sekarang dijadwalkan kalian untuk datang jam 5:30 ke masjid, wajib semua santri maupun santrian. Ya, wajib seluruh santri maupun santrian untuk datang ke masjid. Jam 5:30 atau paling lambat jam 5:30, jam 5:45, ya, sudah harus berada di dalam masjid. Ini santrian juga bintang satu, dan ini bintang satu. Silakan bintang sebelah sini. Geser di sini, geser di sini. Geser ini kosong. Ini kosong. Udah dipesan kursi ini, belum ya? Oh ada, biarin aja. Geser sini. Nah, bagi kita yang memiliki cita-cita, anak-anak ini semakin apa ya? Bagi kita yang masih memiliki cita-cita, jaga cita-cita kita itu agar selalu menjadi motivasi buat kita, agar selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Nah, Ustaz, kadang-kadang kami menjadi malas, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, apabila kemalasan dalam diri kalian sudah mulai muncul, ingat kembali cita-cita kalian tadi. Ingat kembali dengan pesan orang tua kita. Ingat kembali dengan untuk apa kita ada di sini. Ya, ingat kembali. Jadi para santri maupun santri semua, banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus
kita lakukan dengan baik di persada ini. Ini tidak stabil lagi ya. Coba siapa yang bisa selawat? Kita selawat sama-sama dulu. Siapa? Ilham atau Ilham? Ilham atau Ilham? Kelas 10 ada ya? Kelas 10 siapa? Selawat. Coba. Coba pilih semua 150 sampai selawat. Terima kasih. Ini menjelang azan, Ustaz akan sampaikan sebuah cerita. Ya, doa ibu yang membuat anaknya yang mati hidup lagi. Doa ibu yang membuat anaknya yang sudah mati hidup lagi. Dahsyatnya doa seorang ibu terhadap anaknya yang sudah mati, kemudian anak itu hidup kembali. Kisah ini bisa kita lihat dalam kitab Mujam Ad-Da'wah yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah. Jadi dalam kitab itu ada cerita inspiratif ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita, suatu hari kami menjenguk seorang anak muda dari Ansar. Ansar itu sekarang disebut negara apa? Negeri apa? Madinah. Ya. Suatu hari kami menjenguk seorang anak muda dari Ansar Madinah yang sedang sakit berat. Kami tidak beranjak dari sisinya sampai ajal menjemputnya. Lalu kami pun membentangkan kain untuk menutupi wajahnya. Lalu kami pun membentangkan kain untuk menutupi wajahnya. Ibunya yang sudah lemah dan tua berada di samping kepalanya. Lalu kami menoleh kepadanya sambil menghibur dengan berkata, berharaplah wahai ibu pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpamu. Lalu sang ibu berkata,
apakah anakku sudah meninggal? Tanya wanita itu. Lalu apa jawaban dari orang berkunjung saat itu? Ya, jawab orang yang berkunjung saat itu. Benarkah apa yang kalian katakan? Dia bertanya lagi. Ya benar, jawab mereka. Lalu wanita tua itu mengulurkan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku pasrah kepadamu dan berhijrah kepada Rasul-Mu, dan harapan agar Engkau berkenan menolongku dalam tiap kesulitan. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepadaku musibah ini pada hari ini. Kemudian dibukalah penutup wajah yang telah kami tutupkan kepada anak muda itu. Tidak berapa lama kemudian kami menyantap makanan bersamanya. Ya, ini dari kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang sudah meninggal dunia, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan timpakan musibah ini kepadaku hari ini, ya Allah. Jangan timpakan. Ya, dan Allah mendengar doa. Dan pemuda tadi hidup kembali dan menyantap makanan bersama yang hadir. Coba kalau kita di sini. Ini berbahaya ini, ya. Tapi ini dikisahkan oleh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Ajaib anak muda itu kembali, hidup kembali. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, kisah ini memberikan bukti akan dahsyatnya efek doa seorang ibu yang salehah. Kisah ini memberikan bukti bahwa sangat dahsyatnya doa seorang ibu yang salehah. Sebelum para santri yang baru-baru hadir di sini, Ustaz sering menceritakan tentang bagaimana doa seorang ibu, bagaimana kita berbakti kepada orang tua, sudah dijelaskan semuanya. Kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana berbakti kepada seorang ibu, ya, dan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dijelaskan semuanya. Dan insyaallah nanti suatu saat akan kita ulang kembali. Ya, mungkin ada yang sudah paham dengan kisah-kisah yang saya sampaikan, ya, mungkin ada yang sudah lupa. Nanti kita ulang lagi. Yang kedua, kisah ini memberikan motivasi kepada kita agar terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan berpikir mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala belum menjawab doa kita, maka kita sudah mendapatkan 2 pahala. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan kita berpikiran belum mengabulkan, Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita, maka kita sudah mendapatkan 2 pahala. Pahala berdoa dan pahala bersabar menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Apa 2 pahalanya itu? Yang pertama pahala apa? Pahala karena kita sudah berdoa. Dan yang kedua, pahala karena kita sudah bersabar untuk menunggu doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat 2 pahala. Nah, ada yang berdoa, ya Allah, ya, kenapa sahabat saya ini, ya Allah, selalu menyakiti hati saya, ya Allah. Maka saya berdoa seperti itu, ya. Tapi tidak boleh lagi. Maka kalau dia turun dari ranjangnya nanti, ya Allah, semoga saja dia terjatuh. Ya, jangan. Jangan. Kita harus berdoa yang
yang baik-baik. Nah, seperti pernah saya sampaikan, tanggapnya tatapan lupa berdoa dari kisah putri Rasulullah. Siapa putri Rasulullah? Fatimah. Ya, cucu Rasulullah siapa namanya? Hasanul Husain. Suatu malam Fatimah radhiyallahu anha sholat malam dan berdoa. Ya, dan berdoa. Fatimah berdoa disaksikan diintip oleh dua putranya, Hasan dan Husain. Setelah Fatimah berdoa, Hasan Husain berkata, "Ya ibunda, dari tadi kami mendengar doamu ya ibunda, tetapi tidak ada satupun doa tersebut buat dirimu ya ibunda. Tidak ada doa itu buat kami, tidak ada doa itu buat dirimu. Doa itu banyak buat tetangga, buat teman-teman, buat yang lain. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa tetangga-tetangga hamba ya Allah. Semua doa itu buat orang lain." Lalu apa kata Fatimah, putri tercinta Rasulullah SAW? "Wahai anakku, Hasan, Husain, duduk di sinilah. Ibu akan jelaskan kenapa dalam setiap doa ibu tidak ada buat ibu sendiri, tetapi buat orang lain, buat tetangga, buat ini, buat orang yang menyakiti kita. Ingat, di saat kita berdoa, di saat kita berdoa, mendoakan sahabat-sahabat kita, mendoakan tetangga-tetangga kita, mendoakan teman-teman kita yang lain yang pernah menyakiti kita. Nah, dengarkan ini. Ini yang paling penting, ya. Malaikat mendengarkan, Allah mendengarkan. Terus malaikat juga mengaminkan. Lalu kata mereka, "Ya Allah, orang ini mendoakan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, maka berilah dia seperti apa yang didoakannya ya Allah." Malaikat mendoakan kita. Mana? Ya, mana yang kalian pilih diaminkan oleh manusia doa kalian atau diaminkan oleh malaikat? Doa. Ya. Bisa kalian ceritakan cerita sederhana ini? Bisa kalian ceritakan cerita sederhana ini nanti di kampung kalian masing-masing? Ya. Mudah-mudahan. Harus berharap demikian. Minimal kalian tamat dari sini minimal ya. Minimal kalian sudah bisa jadi imam di rumah kalian masing-masing. Minimal yang suka ngomong keras sama ibunya, sama ayahnya, ya, sama gurunya, sama keluarganya, akan menghargai akhlaknya sudah tidak ada lagi. Betul-betul kalian mampu menjadi contoh. Bahkan ada orang tua, ya, yang kalian ini bercerita, "Pak, saya ini kan ilmu agama saya kan kurang." Kata salah seorang orang tua, "Saat saya baca Quran, anak saya dengar. Anak saya di pesantren dari sini. Lalu apa kata anak saya? Ayah, bacaannya seperti ini. Waduh Ustaz, bahagianya saya luar biasa Ustaz." Ya, tanyalah sama orang tua kalian. Dan kalau anak saya jadi imam Ustaz, ya, bacaannya waduh sekali. Hilang rasanya kepenatan, beban pikiran menyekolahkan dia itu hilang. Dan dari sini juga
santri kita senior kita sudah tamat, dia punya saudara anak orang, dia anak yang paling bungsu. Saat ayahnya ibunya meninggal dunia, yang menyolatkan, yang menjadi imam adalah dia. Padahal kakak-kakaknya semua memiliki usaha yang cukup keren, memiliki toko, memiliki ini, tapi sang anak yang baru tamat dari pesantren, pertama disuruh kakaknya yang pertama, abang ajalah yang menjelaskan ayat. Banyak alasan. Yang kedua, nggak bisa. Yang ketiga, nggak bisa sampai ke dia. Ya. Nah, kemarin orang tua salah seorang dari santri kita telah berpulang ke rumah ayah, ya. Arif ya, Arif jadi imam, ketemu sama ayah, nggak ketemu ya. Dan mudah-mudahan ya segala amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba semuanya Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada ayahnya. Ya. Mudah-mudahan sampai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ada itu yang bisa kami sampaikan nanti. Kami turun berkata. Karena ini baru ketemu sama Ustaz ya. Nah, itu adalah kunci sukses yang pertama berdoa. Yang kedua adalah jangan pernah kalian tidak minta izin dan maaf pada orang tua. Ya, kalau ada ibu ke sini, ayah ke sini, bukan jajan yang diminta, ayah ibu. Ya, bukan persoalan yang kalian katakan. Tapi kalau ibu sudah ke sini, sampaikan kepada ibu, sampaikan kepada ayah. Ayah, ibu, tolong doakan saya. Ayah, ibu, tolong doakan kami. Ya, keluhan-keluhan yang disampaikan artinya orang tua muslim. Bisa dipahami itu? Bisa ya? Nah, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini nanti kita lanjutkan berikutnya ya. Karena ini pengajian pertama dari Ustaz untuk tahun ini ya, tahun ini. Mudah-mudahan hari ke hari kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kalian cari di pesantren ini berkah. Semoga berkah ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.